Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para asatid, para asatidat, para sesepuh ini sepuh, bapak ibu, jamaah salat maghrib, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Hijrah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ugi warga masyarakat sekitar Masjid Al-Hijrah ingkang ugi mugi-mugi dipun paringi rahmatipun Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darini amin. Babu fadlis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Sebab sakmenika sampun mlebet sasi yang mulia, sasi yang agung, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-faqih haddatsana Muhammad bin Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ibnu Ubay Fudail an Yahya bin Abdurrahman radhiyallahu taala anhuma an jaddihi Muhammad bin Abdurrahman anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin salima alayya idza mittu illa ja'ani Jibril faqala Jibril ya Muhammad hadza fulan ibnu fulan yukribuka salama fa aqulu wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini menceritakan mulai dari Muhammad bin Fadl sampai yang terakhir Muhammad bin Abdurrahman, menceritakan bahwa baginda Rasul menyampaikan sabdanya. Apa sabda beliau? Ma minkum min ahadin salima alayya idza mitu illa ja'ani Jibril. Siapa saja di antara kalian semuanya yang mengucapkan salam kepadaku Muhammad, idza mitu ketika aku sudah wafat, idza mitu ketika aku sudah berada di alam barzakh, illa ja'ani Jibril, kecuali telah datang Jibril. Jadi siapa saja yang mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah, seketika itu Jibril datang kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Faqala Jibril ya Muhammad, nun sewu kanjeng Nabi Muhammad. Jibril mengatakan kepada baginda Rasul, hadza fulan ibnu fulan yukri'ukas salam. Ini loh jamaah Masjid Al-Hijrah mengucapkan salam datang panjenengan kanjeng Nabi, mengucapkan salam datang panjenengan kanjeng Nabi. Fulan bin fulan jamaah Al-Hijrah ini mengucapkan salam, kanjeng Nabi mengucapkan salam jamaah ini. Langsung kanjeng Nabi menjawab, fa aqulu wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Jibril, salamnya sahabatku, salamnya umatku yang mengucapkan salam
setelah engkau sampaikan kepadaku, aku terima dan aku ucapkan doa. Assalamu, mudah-mudahan keselamatan, warahmatu, kasih sayang Allah, warahmatullahi wabarakatuhu, keberkahan yang diberikan Allah mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada siapa saja yang mengucapkan salam kepadaku, kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Jibril langsung nyampaikan, datang kepada Rasul. Jibril datang langsung kepada ya Rasul, ini saat ini, jam ini, detik ini, umat panjenengan ini mengucapkan salam, datang panjenengan kanjeng Nabi, mengucapkan datang panjenengan kanjeng Nabi. Langsung kanjeng Nabi merespon dengan 3 macam doa. Mudah-mudahan siapa saja yang mengucapkan salam kepadaku, malaikat Jibril, selamat hidupnya. Mudah-mudahan siapa saja yang mengucapkan salam kepadaku, wahai malaikat Jibril, mendapatkan kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan doa yang ketiga yang diberikan Rasulullah, wa barakatuh, mudah-mudahan siapa saja yang mengucap salam kepadaku akan diberikan oleh Allah keberkahannya. Amin Allahumma amin ya Rabb. Makanya kita terbiasa Assalamu alaika zainal anbiya'i, Assalamu alaika ila akhir. Assalamu alaika, salam sejahtera kepadamu wahai Rasulullah. Ya, assalamualaikum zainal anbiya, hiasan para nabi. Para nabi yang lainnya memiliki kemuliaan-kemuliaan yang lainnya, tetapi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiasan yang terindah, mahkota yang terindah, keistimewaan yang terindah di antara nabi-nabi yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. 3 macam doa. Itu saya ucapkan salam, belum membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala haddatsana Muhammadul Fadli bi isnadi an Sa'idil Musayyab radhiyallahu taala an qala Umaru balaghani anna du'a yahbusu bainas sama'i wal ardi la yasqudu minhu syai'un hatta tusalli ala nabika alaihi salatu wassalam. Sayyidina Umar menyampaikan sabdanya bahwa mulai dari Muhammadul Fadl dengan sanadnya dari Sa'id bin Musayyab, beliau menyampaikan bahwa Sayyidina Umar menyampaikan. Apa yang disampaikan Sayyidina Umar Ibnul Khattab, sahabat Rasulullah yang nomor 2, Abu Bakar, Umar sahabat Rasulullah nomor 2. Beliau menyampaikan annad du'a yahbusu bainas sama'i wal ard. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, ketahuilah bahwa doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah, doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah, doa-doa yang senantiasa selalu kita memohon kepada Allah, yahbusu bainas sama'i wal ard, akan tertahan di antara langit dan bumi. La yas'udu minhu syai'un, tidak akan pernah sampai ke atas doa-doa tersebut hatta tusolli ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa itu belum disertai dengan membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan doa napa kemawon, senajan doane basa Jawa, dungane basa Arab, dungane dengan suara hati, jangan lupa sertai doa yang kita baca dengan menyertai nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab doa ini akan melayang.
melambung di antara langit dan bumi, tidak temu arahnya, tidak akan nyampe kepada Allah. La yas'udu, tidak akan pernah nyampe ke atas doa-doa itu, sehingga doa itu jika tidak disertai dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan ketika mau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi dan seterusnya. Ada yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim. Memuji baginda Rasulullah, memuji Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah, memuji Allah, memuji Rasulullah, kemudian disertai baru permohonan apa yang kita hajatkan, insya Allah akan dikabulkan, akan mudah dikabulkan oleh Allah, akan mudah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena doa-doa yang kita panjatkan disertai dengan membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara umpamane donga basa Jawa Pak nggih, sing jenenge donga sapu jagat, jenengan sampun apal sedaya dimaknani. Rabbana atina fid dunya Gusti, atina fid dunya hasanah, panjenengan paringi kula ten kene donya niki kebahagiaan. Wa fil akhirati hasanah, panjenengan paringi Gusti ten kene akhirat kula benjang kebahagiaan. Wa qina azabannar, lan panjenengan reksa kula Gusti azabannar, saking panase siksa api neraka. Namun donga sapu jagat sertai doa yang singkat, doa Rabbana atina tersebut dengan awali dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang-kadang belakangnya ditutupi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pentingnya membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah Jumat tanpa baca sholawat, sholatnya Jumatnya tidak diterima. Membaca ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, lupa tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, rukunnya, maka tidak akan diterima sholatnya dan seterusnya. Ketika pernikahan juga ada membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Khutbah nikah juga membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Adam alaihi salam ketika akan mempersunting istri tercintanya yang bernama Nyai Hawa, ya Pak, jangan mempersunting ini, kan nikah riyen, jemok-jemok, ya, itu memang halal untuk sampean, tapi sampean nikah orien dikengken nikah, dinikahkan barang nikah kali sinten Nyai Hawa. Nopo mahare? Maharnya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10 kali. Padahal baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan, tapi Nur Muhammad, cahaya Allah yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tercipta lebih dahulu daripada Nabi Adam, daripada nabi-nabi yang lainnya, sehingga Nabi Adam alaihissalam baru sah menikahnya dengan mahar membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali maharnya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dijiling-iling bareng-bareng donga basa Jawa, donga bahasa Indonesia, donga dengan suara hatinya masing-masing, sertai doa napa kemawon dengan senantiasa membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, qala haddatsana al-faqih Abu Ja'far radhiyallahu taala an
Haddatsana Abu Bakr bin Abi Yazid wa fi nuskhatin Sa'id qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad Musalma an Musa at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soida alal mimbari faqala amin thumma soida faqala amin thumma soida faqala amin thumma stawa fajalasa faqala la Mu'adz bin Jabal sa'atta fa'amanta salasan qala atani Jibrilu faqala ya Muhammad man adraka ramadhana falam yufallahu famata fadakhalan nar fa'abadallahu qultu amin ila akhir. Sahabat Anas bin Malik yang menceritakan terakhir dari baginda Rasulullah ketika baginda Rasul naik ke mimbar seperti ini, Pak. Mimbarnya ada 3, tangga 1, 2, 3. Mimbar yang seperti ini juga mimbar yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik di atas mimbar 3 langkah. Soida alal mimbar, 1 tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, sama seperti ini. Ketika naik di mimbar itu, tangga pertama Kanjeng Nabi mengucapkan amin. Tangga kedua baginda Rasul mengucapkan amin. Tangga ketiga pun baginda mengucapkan amin. Namun ketika mengucapkan amin 3 kali ini naik tangga itu, kemudian sahabat yang namanya Mu'adz faqala Mu'adz bin Jabal, Mu'adz kita, ya Rasul, jenengan lu naik mimbar ini 3 kali mengucapkan amin. Tangga yang pertama mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin. Napa Kanjeng Nabi? Faqala. Kanjeng Nabi menceritakan, atani Jibrilu faqala, malaikat Jibril telah datang kepadaku wahai Mu'adz ketika aku naik tangga tersebut di atas mimbar. Apa yang beliau sampaikan? Ya Muhammad, yang pertama, man adraka ramadhana falam yufalu lahu famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah qultu amin. Yang pertama, Mu'adz, karena kamu bertanya, saya ceritakan. Ketika saya naik tangga yang pertama, malaikat Jibril itu membaca doa. Saya disuruh mengamininya. Apa doanya wahai Rasulullah? Mu'adz bertanya. Yang pertama, siapa yang menjumpai bulan Ramadan sampai berakhir Ramadan, falam yufaru lahu, tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah, belum meminta ampun, belum mendapatkan ampunan dari Allah, famata, kedahuluan mati, meninggal dunia, belum sempat mendapatkan ampunan Allah, fadakhalan nar, maka orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Fa'ab'adahullahu, maka Allah menjauhkan dirinya. Apa? Qultu amin. Saya pun mengucapkan amin. Itu doanya malaikat Jibril yang pertama. Ngoten nggih Kanjeng Nabi? Iya Mu'adz. Itu. Makanya saya mengucapkan amin. Mengapa dan kenapa? Sebab eman, sebab rugi, sebab orang yang belum di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan belum mendapatkan ampunannya, belum melakukan amal kebaikannya, sehingga ampunan Allah ini mestinya dapat, tapi dia belum mendapatkannya, kedahuluan mati, meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan Allah menjauhinya. Saya pun mengucapkan amin. Malaikat Jibril yang berdoa, terus Kanjeng Nabi yang mengamininya, tidak akan pernah doa itu tertolak. Sebab apa? Sebab yang mengamininya Rasulullah, yang mendoakan juga malaikat Jibril. Senajan Ramadan ini masih jauh, tapi kita senantiasa dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah apa? Gapelah ampunan
Allah, lewat tarawih menggapai ampunan Allah, lewat sedekah mendapatkan ampunan Allah, bahkan lewat puasa yang kita kerjakan sendiri mampu menggapai mendapatkan ampunan Allah. Jalan menuju ampunan Allah terbentang luas di bulan Ramadan. Ono umat Kanjeng Nabi kok gak oleh ampunan Allah sampai berakhirnya Ramadan, ternyata kedahuluan meninggal dunia, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan Allah akan menjauhinya. Ini doa yang pertama. Wa qala yang nomor 2, man adraka abawaihi au ahaduma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Yang nomor 2, malaikat Jibril berdoa lagi pada tangga yang kedua. Barang siapa yang adraka walidai, masih menjumpai, masih bersama kedua orang tuanya, walam yabirrohuma, tetapi tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia tidak pernah memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya, bahkan tidak pernah membahagiakan kedua orang tuanya, maka orang yang seperti itu kemudian mati, meninggal dunia, dicabut nyawanya, belum pernah sama sekali melakukan kebaikan untuk orang tuanya, belum pernah melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho kedua orang tuanya, tetapi kedahuluan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, maka di saat itulah matinya, famata fadakhalan nar, matinya, meninggalnya, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, lebih-lebih lagi akan dimasukkan neraka Allah dan termasuk orang-orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Amin. Kanjeng Nabi pun mengamininya. Ketika kula panjenengan gak ada orang tua, bersama orang tua kita, termasuk mertua kita, maka perbaiki hubungan orang tua kita. Perbaiki hubungan orang tua kita. Kalaupun rumah orang tua kita jauh, tidak apa-apa, telepon. Walaupun jauh di mata, dekat di hati lewat telepon. Gak bisa telepon, ya didatangi kemana, lewat apa? Lewat transfer uang, kirimkan uang, belanja untuk orang tua kita, bahagiakan kedua orang tua kita saat-saat panjenengan sibuk tidak dapat bersilaturahim kepada orang tua, kepada orang tuanya dalam kondisi jauh dari tempat tinggalnya. Nah, kalau orang tuanya dekat sesama, apalagi jenengan bersama satu rumah dengan orang tuanya, Masya Allah, ini suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pusaka. Pusakanya ada di mana? Ada di ibunda panjenengan. Pusakanya ada di mana? Ada di ayahanda panjenengan. Karena apa? Masih memiliki kedua orang tua dan masih bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Tetapi apabila ada seorang anak yang belum pernah berbakti kepada orang tuanya, belum pernah membahagiakan kedua orang tuanya, ternyata orang tuanya yang ada yang masih hidup, baik salah satunya atau keduanya ini ternyata tidak pernah dibahagiakannya, tidak pernah berbakti untuknya, kedahuluan anaknya ini dipanggil oleh Allah, maka meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah dan termasuk akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Allah pun akan menjauhinya. Doa yang nomor 2, Kanjeng Nabi pun mengamininya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, termasuk mertua kita yang sudah wafat meninggal dunia, mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiapkan di mana? Di alam barzahnya surga Allah, surga Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk orang tua kita yang masih hidup, yang masih hidup, jalin kebaikan dengan mereka, jalin dan bahagiakan mereka, sebab surga kita ada pada kedua orang tua kita. Jaminan surga kita, kunci surga kita ada pada kedua orang tua kita. Maka gapilah, carilah kunci itu dengan mendapatkan ridho kedua orang tua kita, maka akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin Allahumma. Wa qala man dzukirta indahu, yang nomor 3, man dzukirta indahu falam yusolli alaika famata fadakhalan nar fa ab'adahu Allahu qultu amin. Yang nomor 3, Kanjeng Nabi mengamini doa malaikat Jibril. Apa doanya? Nabi Muhammad doa yang nomor 3 naik tangga yang ketiga, man dzukirta indahu, wahai Muhammad, siapa saja yang ketika nama panjenengan wahai Nabi Muhammad disebut di sisi panjenengan, nama panjenengan disebut oleh orang lain, tetapi orang yang mendengarkan nama panjenengan falam yusolli alaika, mulutnya terkunci rapat, hatinya terkunci rapat, akal dan pikirannya terkunci rapat, enggan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, dadak famata, kedahuluan meninggal dunia, fadakhalan naro fa'ab'adahu Allah, maka orang yang seperti ini juga termasuk orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dan Allah akan menjauhinya. Kanjeng Nabi pun jawab amin. Yang nomor 3, malaikat Jibril berdoa bagi siapa? Bagi orang-orang yang enggan membaca sholawat ketika nama baginda Rasul disebut di sisinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu contoh, Pak. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala. Itu contoh agar kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul. Disebut nama Muhammad, jenengan kita sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad disebut Allahumma sholli wa sallim alaihi dan seterusnya. Jadi itu yang nomor 3. Maka cinta kepada Rasulullah akan lebih sempurna dengan senantiasa hati kita, lisan kita basah dengan selalu gemar membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donga nomor 3, untuk orang yang tidak membaca sholawat pun malaikat Jibril mendoakannya, maka berhati-hatilah apabila kita yang menjadi umat baginda Rasulullah enggan membaca sholawat. Perbanyak baca sholawat, ikuti di mana ada pembacaan sholawat, di mana saja panjenengan kula terdengar bacaan Nabi Muhammad disebut di mana saja, kapan saja, maka di saat itu lisan kita tertutup untuk membaca sholawat kepada Rasulullah, maka apabila kita kedahuluan meninggal dunia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah dan dijauhkan oleh Allah. Nek wis malaikat Jibril donga Kanjeng Nabi sing amini, pasti doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Wa ruwiya an Muhammadil Mukandari an Jabir bin Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya fil yaumi mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha fil akhirati wa thalathina fid dunya. Sahabat Muhammad Al-Mukandar menceritakan dari sahabat Jabir bin Abdullah dari baginda Rasulullah. Apa yang disabdakan Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuhaken man shalla alayya, barang siapa yang membaca sholawat alayya kepadaku Muhammad fil yaumi, sehari semalamnya, hanya berapa? Mi'ata marratin, 100 kali saja. Qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah akan mengabulkan sebanyak 100 hajatnya, 100 harapan dan cita-citanya. Sab'ina minha fil akhirati, 70 cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah kelak di akhiratnya. Wa thalathina fid dunya, cita-cita dan harapan kita di dunia ini sebanyak 30 harapan dan cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari semalam
sebanyak 100 kali. Abot napa endeng? Maca selawat ping 100 niku abot napa endeng? Kentengen. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu nek dilakukan. Kalau nggak dilakukan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu paling nggak sampai 10 menit ping 100. Jenengan kita istiqomah baca sholawat, gak abot-abot kan Nabi mulang satu saya mau sholawat sing istiqomah akan dikabulkan oleh Allah sebanyak 100 kali hajat kita. Jenengan duwe hajat ping 100 niku lho Pak, Masya Allah. Punya hajat 100 kali, Masya Allah. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan banyaknya hajat kita, niatan kita, harapan kita sing 100 itu terbagi dua dawuh Kanjeng Nabi. Yang pertama 70 hajat kita dikabulkan kelak di akhirat. Apa saja hajat kita dikabulkan kelak di akhirat. Dan yang 30 kali hajatnya dikabulkan ketika kita di dunia. Alhamdulillah. Siji Pak contoh, ya kabulkan di hajat. Awak waras, rezeki lancar, nyambut gawe gangsa, anak nurut, istri setia, 5 wis kata Pak. Sampeyan hitung maneh sampai 10 tambah kata. Iya. Niku barokai baca sholawat kepada baginda Rasulullah. Memang Kanjeng Nabi menjawabkan sendiri. Maca sholawat, maca salam mawon malaikat Jibril rawuh kok. Senajan Kanjeng Nabi sudah wafat. Kanjeng Nabi sudah wafat sudah menyampaikan. Termasuk ketika kula panjenengan sedaya nate Kanjeng Nabi ndawaken. Man zara fi qabri fi hayati, man zara fi qabri fi mamati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang mengunjungi makamku, barang siapa yang mengunjungi kuburanku di saat aku sudah mati, aku sudah kembali ke hadirat Allah, aku sudah meninggal dunia, faka'annama zarani fi hayati, maka orang yang mengunjungi makamku itu seperti dia mengunjungi aku di saat aku masih hidup. Ziarah ke makam Rasulullah itu seperti itu. Kanjeng Nabi piyambak sing ngatur niku. Kanjeng Nabi sendiri yang menyampaikannya. Makanya di Indonesia, orang Indonesia khususnya Ahlussunnah wal Jamaah sing senengane ziarah kubur, sing senengane ziarah kepada makam-makam Rasulullah, kepada makam-makam kekasih Allah, itu nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Tidak ikut-ikutan dawuh Kanjeng Nabi. Sapa sing ngunjungi makamku di saat aku sudah berada di alam barzah, maka ia seperti mengunjungi aku di saat aku masih hidup. Makanya ada ziarah kubur. Zaman Rasulullah dulu, Pak. Kembali ke pembahasan. Zaman Rasul dulu ketika beliau pernah melarang orang ziarah kubur memang. Zaman itu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, Masya Allah, umat Kanjeng Nabi laki-laki perempuan ketika ziarah kubur niku nuwun sewu Pak. Ziarah kubur niku nangis, guguk-guguk mboten karu-karuan. Kok maesan coronok maesan diukak-ukak, "Ayah, aku ambil sopo." Ketika dia menjadi istri, "Mama, oh papa, aku ambil sopo." "Buya, aku ambil sopo, Buya, aku dhewean, Buya." Nangis guguk-guguk. Lewis nangis gugu dalam hadis Rasulullah sampai nangisnya histeris, menangisnya gak karu-karuan sampai lupa kepada Allah, bahkan memukul-mukul napuk-napuk pipi ini, menyobek-nyobek bajunya. Inilah ziarah kubur yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul menyebut, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi." Aku larang engkau, sahabat-sahabatku semuanya, umatku semuanya, menziarahi kubur siapa saja. Mengapa dan mengapa? Karena ziarah kubur yang kau lakukan sudah keluar dari syariat agama. Apa yang dilakukannya? Justru tidak mendoakan ahli kubur, tidak berdoa untuk ahli kubur, justru meratapi kematian ahli kubur, justru mendatangkan siksa kepada orang-orang yang berada di alam barzah.
Koyo gak rido nek kapundhut, padahal sing nangis ya bakal mati. Dadak keluargane mati, sudah semuanya akan mati. Nggih. Semuanya akan mati. Setelah itu disampaikan, jangan seperti itu kalau ziarah kubur. Kalau ziarah kubur jangan seperti itu keluar dari syariat. Terus muni nek ziarah kubur, ya ziarah kubur itu mendoakan kepada ahli kuburnya. Setelah itu ala fazuruha, sesudah disampaikan oleh Rasulullah, nek ziarah kubur ada tata krama ziarah kubur, mengucapkan salam, assalamu alayka ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, itu ucapan salam. Makanya jenengan Pak, jenengan sering lewat makam. Di sini kan ada makam Pak ya. Jalan Tanjung itu ya. Lewat makam atau di makam apa saja. Rasul menyampaikan ketika engkau melewati pemakaman, jangan lupa toleh di makam itu. Kalau makam kita lewat, makam kebetulan kalau ke arah sana sebelah kiri makamnya, maka jenengan toleh di sana dan doakan kepada ahli kubur semua. Wahai ahli kubur semuanya, mudah-mudahan ucapkan salam, assalamualaikum ya ahla diyar muslimin mu'min fa inna insyaallah bikum lahiqun. Mudah-mudahan engkau yang berada di alam barzah senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bacakan Fatihah. Senang ahli kubur semua. Malahan apabila kita berlewat di pemakaman, kita tidak mengucapkan salam, tidak mendoakannya, maka sedih ahli kubur itu. Nangislah ahli kubur. Ya Allah, dulurku muslim lho, cek medite. Aku dilewati tok, dilirik tok, gak direken belas. Maca selawat ae gak, ndongakno gak, maca Fatihah gak, salam ae gak. Ya Allah, nangis. Pemane sing ahli kubur yang ada di alam barzah ini apalagi keluarganya tidak ada yang mendoakannya. Ngenteni dungane muslimin muslimat mukmin mukminat ketika Jumat, ketika ada yasin tahlilan dan seterusnya. Ini malapetaka yang tiada taranya. Setelah itu sampai kapanpun akhirnya ziarah kubur dilakukan, disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Maka Rasulullah juga sering ziarah kubur ke makam ayahnya, ibundanya dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Terusane wa an Sa'ib bin Amir al-Ansari wa kana fi Badrin ayyun qatala yauma Badrin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Amir al-Ansari menceritakan di saat terjadi perang Badar, yang terjadinya pembunuhan di perang Badar tersebut, Rasulullah menyampaikan di saat itu apa yang bisa ucapkan, man shalla alayya min ummati mukhlison fi qalbihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin wa rafa'alahu asyra darajatin wa mahanu asyra sayyiatin. Baginda Rasul menyampaikan, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku, shalla alayya min ummati, membaca sholawat kepada Rasulullah itu mukhlison, dengan tulus ikhlas, min qalbihi, di dalam hatinya. Berapa kali sholawatnya? Sholatan wahidatan, hanya sekali saja membaca sholawatnya, sallallahu alaihi asyra sholawatin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kebaikan kepadanya sebanyak 10 keberkahan. Siji oleh 10. Man shalla alayya salatan man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Sing umum pendek itu Pak. Tapi di sini keterangannya, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berikan balasan sebanyak 10 kebaikan. Satu. Yang kedua, wa rafa'alahu asyra darajatin. Allah mengangkat kepada dirinya sebanyak 10 derajat. Yang nomor 3, wa maha'anu asyru sayyiatin, dan Allah akan menghapus dosa-dosanya sebanyak 10 dari dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah. Ini dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat yang bernama
Sa'id bin Amir ketika terjadi perang Badar menyampaikan sabda Rasulullah yang seperti tadi. Sholawat itu luar biasa, Pak. Sampai dalam keterangan yang lainnya, malaikat mampu menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang ada di langit. Miliaran, jutaan mampu menghitungnya, walaupun sebanyak apapun. Tetapi malaikat tidak mampu menghitung berapa balasan, berapa banyaknya umat baginda Rasulullah yang gemar membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Saking akeh lho malaikat itu mboten saged ngitung, Pak. Ganjarane wong sing maca sholawat, wake sing maca sholawat saking akeh malaikat kualan ngitung ganjarane wong sing maca sholawat dateng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal cara ngitung jumlah tetesan air hujan, nggih, nek cara akal nggih, nek cara akal nggih. Ngitung jumlah itu aduh angel nek menurut kita. Leres, Pak. Ketika kita menghitung tetesan air hujan angel. Tapi malaikat mampu, tapi menghitung jumlah solawat yang dilafalkan, yang dikumandangkan oleh umatnya, dan berapa jumlah pahalanya, berapa keutamaannya, malaikat tidak mampu karena banyaknya keutamaan membaca solawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasamitu ubayyuka wallahu a'lam bissawab. Insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja pembahasan keutamaan membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat sehingga kita semakin mencintai Rasulullah, minimal membaca sholawat. Yang nomor 2, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Yang nomor 3, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah. Yang nomor 4, senantiasa menjauhi larangan Allah, larangan Rasul. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.